Halo teman-teman dan Ibu dosen, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen keuangan dengan materi manajemen piutang dan persediaan izin menjelaskan terkait materi ini. Next slide. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sianggi Darna Sukmajaya dengan nomor absen 18 dan rekan saya Putu Angel Sinta Lestari dengan nomor absen 4. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan manajemen piutang dagang yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi pada piutang dagang, standar kredit, persyaratan kredit, memperkecil risiko piutang, dan kesimpulan. Lalu pada manajemen persediaan, kami membahas terkait dengan pendahuluan, akuntansi persediaan, ekonomikal, order quantity, reorder point, and safety stock, potongan harga, pengendalian sistem persediaan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah terkait dengan materi manajemen piutang. Seperti yang kita ketahui, manajemen piutang adalah manajemen yang menyangkut evaluasi atas kebijakan penjualan kredit dengan membandingkan benefit dengan pengorbanan atau kos yang timbul akibat perubahan kebijakan kredit tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang dagang, yang pertama adalah faktor volume penjualan kredit, yang mana semakin besar volume penjualan yang dilakukan secara kredit, maka semakin meningkat juga investasi pada piutang, begitu juga sebaliknya. Lalu, faktor kedua adalah syarat pembayaran penjualan kredit, yang mana semakin lama jangka waktu pelunasan akan meningkatkan jumlah investasi pada piutang. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit, yang mana semakin besar batas jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan, maka dapat meningkatkan jumlah investasi perusahaan pada piutang. Begitu juga sebaliknya, yang mana semakin kecil jumlah batasan yang diberikan kepada pelanggan, maka akan menurunkan jumlah investasi pada piutang itu sendiri. Yang keempat adalah kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, yang mana biasanya perusahaan melakukan sistem pengumpulan piutang secara aktif dengan mempekerjakan debt collector untuk memperkecil jumlah investasi pada piutang. Manfaat dengan adanya debt collector tersebut harus disesuaikan kembali dengan perbandingan manfaat dengan biaya yang muncul akibat adanya debt collector tersebut. Faktor yang terakhir adalah terkait dengan kebiasaan membayar dari para pelanggan, yang mana jika kebiasaan debitur membayar mendahului atau tepat pada waktu jatuh tempo, maka jumlah investasi pada piutang akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah terkait dengan standar kredit. Apa sih standar kredit tersebut? Nah, standar kredit menyangkut kriteria yang dipakai perusahaan dalam menyeleksi para langganan atau debitur untuk memberikan kredit dan menentukan seberapa besar jumlah yang harus diberikan. Standar kredit tersebut menyangkut beberapa kriteria yang mengenai kebiasaan pelanggan dalam membayar kembali, kemungkinan langganan tidak dapat membayar kredit yang diberikan. Kenaikan pada investasi piutang dapat menimbulkan piutang tak tertagih atau bad debt. Nah, dalam melaksanakan perubahan penjualan tunai menjadi kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan penjualan yang ada, yaitu yang pertama, masih mempunyai kapasitas produksi yang cukup sehingga dapat memproduksi tambahan output, dan yang kedua adalah tidak ada perubahan dalam investasi persediaan sebagai akibat perubahan kebijakan kredit tersebut. Nah, berikut merupakan contoh pertama yang mana kami menggunakan PT Triwista sebagai subjeknya. Yang mana soalnya yaitu PT Triwista merupakan perusahaan dagang selama ini menjual secara tunai. Untuk meningkatkan penjualan, maka mereka berencana berubah penjualan secara kredit dengan syarat N/60. Penjualan diperkirakan mencapai 1.050 juta, yang mana profit margin yang diperoleh yaitu 15%. Kemungkinan piutang tak tertagih yaitu 1%. Jika biaya modal 16%, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Berikut merupakan pembahasannya, yang mana untuk mengetahui apakah PT Triwista tersebut tepat mengganti metode penjualan tunainya menjadi kredit, kita harus melakukan perhitungan seperti ini terlebih dahulu.
Yang mana seperti pada soal kita diketahui penjualan tersebut, diperkirakan mencapai 800 juta secara tunai dan 1.050 juta secara, kredit. Lalu keuntungannya 15%, yang didapat pada soal, eee, untuk penjualan tunai kita dapat 120 juta yang diperoleh dari 15% dikali dengan 800 juta sehingga dihasilkan 120 juta. Hal tersebut berlaku sama pada penjualan kredit 15% dikali 1.050 juta dihasilkan 157,5 juta. Lalu berikutnya adalah rata-rata dari hari pengumpulan piutang. Untuk tunai karena dia tidak ada piutang maka nol, maka untuk kredit dia 60 hari diperoleh dari soal yang menyatakan bahwa, eee, mempertimbangkan penjualan kredit dengan syarat N/60 yang artinya kredit tersebut diperkirakan lunas selama 60 hari batasnya. Lalu perputaran piutang untuk tunai dia nol, dan untuk kredit yaitu 360 dibagi 60. Kenapa 360? Karena dalam 1 tahun diperkirakan, terdapat 360 hari, sehingga dihasilkan perputaran piutangnya itu selama 6 kali. Rata-rata piutang untuk tunai dia nol karena tidak ada piutangnya, lalu untuk kredit 1.050 dibagi 6. Yang mana didapat dari, perkiraan penjualannya 1.050 dibagi 6 dari perputaran piutangnya, sehingga diperoleh 175. Lalu terkait dengan investasi pada piutang, dia nol untuk penjualan tunai dan penjualan kredit, yaitu sebesar, 85% dikali 175 sehingga dihasilkan, 148,75 juta rupiah. Lalu biaya modal 16% yang diperoleh daripada soal, sehingga pada penjualan kredit yaitu 16%, dikali 148,75 juta yang mana ini hasil dari investasi pada piutang, sehingga diperoleh hasil 23,80 juta rupiah. Piutang tak tertagih sebesar 1% tersebut ada pada soal, sehingga, pada kredit yaitu 1% dikali 1.050 juta yang diperoleh dari perkiraan penjualan yang akan dicapai, sehingga hasilnya yaitu 10,5 juta rupiah. Nah, dari perhitungan tersebut kita akan ketahui manfaatnya itu berupa, tambahan keuntungan yang mana dari 120 menjadi 157,5 juta sehingga itu selisihnya itu sebesar 37,5 juta rupiah. Lalu pada pengorbanan biaya modalnya itu sebesar 23,8 juta rupiah, piutang tak tertagih sebesar 10,5 juta, sehingga jumlahnya itu 34,3 juta. Nah, diperoleh manfaat bersihnya dari pengurangan, manfaat tambahan keuntungan tersebut 37,5 juta dikurangi, pengorbanannya berjumlah 34,3 juta sehingga diperoleh hasil 33,2 juta rupiah. Nah, karena dia, manfaatnya lebih tinggi, maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan di atas, perusahaan memperoleh keuntungan jika terjadi perubahan standar kredit, sehingga kebijakan kredit tersebut dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya adalah materi terkait dengan persyaratan kredit. Persyaratan kredit sendiri adalah kondisi yang diisyaratkan untuk pembayaran piutang dari para pelanggan atau debitur yang meliputi lamanya waktu pemberian kredit dan potongan tunai serta persyaratan khusus lainnya. Nah, persyaratan N/30 artinya langganan atau debitur mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayar utangnya kepada perusahaan tanpa diskon. Namun, jika persyaratan tersebut berupa N/10 dan N/60, berarti langganan atau debitur mempunyai tenggang waktu pembayaran 60 hari kepada perusahaan dan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang, maka akan mendapat potongan tunai sebesar 6%. Perusahaan perlu mempertimbangkan terkait perpanjangan periode pemberian kredit dan pemberian potongan harga, karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat penjualan kredit yang dilakukan. Dalam menentukan besarnya investasi pada piutang perlu diketahui yang pertama rata-rata pengumpulan piutang misalnya 60 hari, hal ini sama dengan jangka waktu kredit. Yang kedua, tingkat perputaran piutang yaitu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi jangka waktu kredit. Dan yang terakhir yaitu jumlah investasi pada piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan tingkat perputaran piutang.
Berikut adalah, aplikasi perubahan persyaratan kredit pada suatu perusahaan, yang mana, pada contoh 2 ini kami masih menggunakan subjek yang sama, yaitu PT Triwista. Yang mana pada contoh 2 ini, PT Triwista sekarang mempertimbangkan perubahan kebijakan penjualan dari N/60, yang mana, kemarin itu eee, customer atau pelanggan diberikan tenggang waktu pembayaran selama 60 hari, sekarang, diberikan berupa kebijakan baru, yaitu diskon potongan harga dengan syarat 2/30 N/60, yang mana akan mendapat potongan sebesar 2% jika pelunasannya itu dilaksanakan lebih cepat, dalam kurun waktu 30 hari. Penjualan diperkirakan meningkat menjadi 1.150 juta, yang mana 50% pelanggan diperkirakan memanfaatkan diskon. Piutang tak tertagih tetap 1%. Nah, dari sini apakah perusahaan akan mengubah kebijakan kredit? Berikut pembahasannya, yang mana penjualan, jika menggunakan kebijakan kredit sebelumnya, yaitu diperkirakan 1.050 juta. Namun jika ada potongan harga sebesar 2% tersebut, maka diperkirakan penjualan akan mencapai 1.150 juta rupiah. Keuntungan 15%, pada penjualan kredit kebijakan lama diperoleh 157,5 juta, diperoleh dari 15% kali 1.050 juta, dan ini juga sama, sehingga dihasilkan 172,5 juta. Rata-rata hari pengumpulan piutang ini 60 hari, lalu kebijakan barunya yaitu 50% kali 30 hari, karena, 30 hari ini didapat dari kebijakan barunya, yang mana 2% tersebut akan diberikan untuk customer yang melakukan pelunasan dalam tenggang waktu 30 hari. Ditambah 50% customer yang melakukan pelunasan itu dalam waktu 60 hari, sehingga dihasilkan 45 hari. Perputaran piutang ini, sama ini seperti sebelumnya, 360 dibagi 60 yaitu dihasilkan 6 kali. Lalu ini 360 dibagi 45 hari yang dihasilkan dari, perhitungan sebelumnya, sehingga dihasilkan 8 kali. Rata-rata piutang yaitu 1.050, yaitu penjualannya dibagi dengan perputaran piutang, sehingga dihasilkan untuk kebijakan lama 175 juta, dan kebijakan barunya itu 143,75 juta. Yang selanjutnya yaitu adalah investasi pada piutang. Investasi pada piutang 85% kali 175, yaitu diperoleh dari rata-rata piutang yang sebelumnya, sehingga dihasilkan 148,75 juta. Untuk kebijakan barunya yaitu sama, 122,19 juta. Yaitu selanjutnya adalah biaya modal, yang 16% tersebut yang diperoleh dari pada soal. Kemudian 16% tersebut dikalikan dengan investasi pada piutangnya, sehingga dihasilkan untuk kebijakan lama 23,80 juta, untuk kebijakan barunya yaitu sebesar 19,55 juta. Piutang tak tertagih 1% yang diperoleh 1%-nya dari soal, untuk kebijakan lama, sehingga diperoleh hasil 1% kali penjualan yang diperkirakan akan tercapai 1.050 juta, sehingga dihasilkan 10,5 juta. Dan untuk kebijakan barunya yaitu 11,50 juta. Biaya diskonnya untuk kebijakan lama karena tidak menerapkan diskon atau potongan harga, maka dia nol hasilnya. Dan untuk yang baru yaitu 50% dikali, 2%, yang mana 50% ini diperkirakan, eee, pelanggan akan memanfaatkan diskon yang didapat dari soal. Lalu dikali 2% ini yaitu besarnya diskon yang diberikan, dan dikali 1.150 juta, yaitu, perkiraan penjualan yang akan dicapai jika menerapkan kebijakan ini, sehingga dihasilkan 11,50 juta. Nah, dari perhitungan tersebut, diketahui manfaatnya itu, sebesar 15 juta keuntungannya, penghematan biaya modal sebesar 4,25 juta, sehingga jika dijumlah hasilnya 19,25 juta. Pengorbanan biaya diskonnya itu 11,5 juta, ditambah dengan, eee, tambahan kerugian yaitu 1 juta, dan dihasilkan jumlah 12,5 juta.
Sehingga dari manfaat bersihnya ini diketahui, manfaatnya itu 19,25 juta dikurangi dengan 12,5 juta, sehingga diperoleh 6,75 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, perusahaan memperoleh keuntungan jika terjadi perubahan persyaratan kredit, sehingga kebijakan kredit tersebut dapat dibenarkan. Berikut, terkait dengan perkecil risiko piutang, yang terdiri dari yang pertama, plafon dari kredit yang diberikan, yang mana semakin kecil dana yang disediakan untuk mendukung kebijakan kredit, maka semakin kecil juga risiko yang akan dihadapi perusahaan dalam penjualan kredit tersebut. Yang kedua, yaitu periode kredit. Semakin pendek jangka waktu kredit, maka semakin cepat dana yang tertanam pada piutang menjadi kas sehingga semakin kecil risiko dalam piutang yang dilakukan secara kredit tersebut. Yang ketiga, pemberian diskon. Diskon mendorong pembeli untuk memanfaatkan diskon yang ada sehingga merangsang pembeli untuk melakukan pembelian secara tunai sehingga makin kecil risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, kebijakan mengenai penagihan, yang mana semakin, intensif perusahaan mengumpulkan piutangnya, maka risiko tidak terbayarkan piutang juga semakin kecil. Nah, untuk, yang terakhir adalah dengan melakukan seleksi terhadap pelanggan atau debitur melalui analisa 5C untuk memperkecil risiko piutang yang ada. Yang pertama, apa sih analisa 5C tersebut? Yang pertama adalah karakter. Semakin baik karakter pelanggan, maka semakin kecil risiko tidak terbayarnya piutang. Yang kedua adalah capacity, yang menyangkut kemampuan subjektif pelanggan untuk membayar piutang yang tercermin dari laporan keuangan masa lalu dan metode menjalankan usaha. Yang ketiga, yaitu ada kolateral atau jaminan yang ditawarkan pelanggan atau debitur untuk memperoleh kredit. Yang keempat adalah kapital atau modal. Dalam hal ini penekanannya pada risiko rasio utang terhadap seluruh aktiva atau rasio untuk membayar bunga. Dan yang terakhir adalah condition of economy, yaitu kecenderungan perekonomian pada umumnya serta perkembangan yang terjadi pada daerah tertentu yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun kesimpulan dari materi mengenai manajemen piutang dagang, yaitu manajemen piutang dagang menyangkut evaluasi atas kebijakan penjualan kredit dengan membandingkan benefit dengan pengorbanan atau cost yang timbul akibat perubahan kebijakan kredit. Kebijakan manajemen piutang menyangkut tentang standar kredit dan persyaratan kredit. Standar kredit menyangkut kriteria yang dipakai perusahaan dalam menyeleksi para langganan atau debitur untuk memberikan kredit dan menentukan seberapa besar jumlah yang harus diberikan. Sedangkan persyaratan kredit menyangkut kondisi yang diisyaratkan untuk pembayaran piutang dari para langganan atau debitur yang meliputi lamanya waktu pemberian kredit dan potongan tunai serta persyaratan khusus lainnya. Materi mengenai manajemen persediaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen persediaan. Next. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana persediaan adalah merupakan elemen utama dari modal kerja, karena jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Jenis persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dari jenis perusahaan. Next. Eh, Contohnya itu pertama itu ada perusahaan jasa. Persediaan yang biasa timbul seperti persediaan bahan baku atau persediaan habis pakai, seperti kertas, karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, dan materai. Untuk perusahaan manufaktur, jenis persediaannya meliputi persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Dan untuk yang selanjutnya itu ada perusahaan dagang, di mana jenis persediaannya mencakup persediaan barang dagangan dan persediaan bahan penolong. Next. Untuk sebab yang kedua itu ada akuntansi persediaan, di mana dalam akuntansi persediaan ini terdapat 4 metode. Itu yang menentukan persediaan. Yang pertama itu ada metode identifikasi secara spesifik, di mana metode yang pertama ini dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya secara fisik melekat pada persediaan.
Selanjutnya, metode yang kedua itu ada metode first in first out, di mana metode kedua, first in first out ini mengasumsikan bahwa persediaan yang pertama masuk diganti dengan persediaan yang baru. Selanjutnya metode yang ketiga itu ada last in first out, di mana last in first out ini merupakan kebalikan dari first in first out, atau harga pokok produksi ditentukan oleh persediaan yang terakhir masuk, sementara persediaan akhir terdiri atas persediaan yang masuk lebih awal. Selanjutnya itu ada metode Wakehard average, di mana metode terakhir ini adalah rata-rata tertimbang. Di mana metode ini dalam menentukan besarnya persediaan dengan cara mengalihkan rata-rata tertimbang dengan setiap jenis persediaan. Next. Selanjutnya itu ada, subbab economical order quantity, di mana, economical order quantity ini merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Next. Nah, dalam, menentukan besarnya jumlah, pembelian yang optimal, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut, baik biaya variabel yang perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah persediaan tersebut. Nah, biaya variabel persediaan pada prinsipnya dapat digolongkan dalam yaitu yang pertama, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang yang sering dinamakan, procurement cost atau setup cost. Yang kedua, biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang sering disebut storage atau carrying cost. Nah, eee procurement cost atau setup cost ini adalah merupakan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang, terdiri dari, yang pertama itu biaya selama proses perjalanan, di mana, biaya selama proses perjalanan ini terdiri dari persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pesanan dan penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Yang kedua, setup cost ini, terdiri dari biaya pengiriman pesan. Yang ketiga, biaya penerimaan barang yang dipesan, di mana, biaya penerimaan barang yang dipesan ini terdiri dari pembongkaran dan pemasukan ke gudang, pemeriksaan material yang diterima, mempersiapkan laporan penerimaan, dan mencatat ke dalam, material record record cards. Selanjutnya, yang keempat itu biaya-biaya processing pembayaran, di mana, biaya-biaya processing pembayaran ini terdiri atas auditing dan perbandingan antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Selanjutnya, persiapan pembuatan cek untuk pembayaran dan pengiriman cek dan kemudian auditingnya. Next. Nah, setup cost akan semakin besar apabila order quantity semakin besar. Storage atau carrying cost itu merupakan biaya yang berubah-ubah dengan besarnya persediaan, di mana, biaya-biaya yang termasuk dalam carrying cost itu adalah yang pertama biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang, yang kedua biaya pemeliharaan material dan pengamanan untuk kemungkinan rusak, yang ketiga biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli, yang keempat biaya asuransi, yang kelima biaya modal, yang keenam pajak dari persediaan yang ada di gudang. Nah, carrying cost akan semakin kecil jika jumlah bahan yang dipesan semakin kecil. Next. Besarnya economical order quantity dapat ditentukan dengan dua rumus. Yang pertama, apabila carrying cost-nya dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata, maka rumusnya EOQ sama dengan akar 2 RS per PI. Dan apabila carrying cost-nya dinyatakan dalam rupiah per unit, maka rumusnya EOQ sama dengan akar 2 RS per C, di mana R itu merupakan, kebutuhan bahan selama satu periode, S itu merupakan biaya pemesanan, C itu merupakan biaya simpan dalam RP atau unit, P itu merupakan harga persediaan per unit, dan I itu merupakan biaya simpan dalam persentase. Next.
Contoh yang di mana biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai rata-rata persediaan. Biaya pemesanan adalah 15.000 setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1.000 per unitnya. Di mana rumus yang digunakan EOQ sama dengan akar 2 RS per PI. Di mana EOQ sama dengan 2 eh, R-nya itu 1.200 dan S-nya itu 15.000 per P-nya itu 0,40 dan I-nya itu 1.000. Maka mendapatkan hasil 300 unit dengan total biaya yang dikeluarkan adalah itu biaya pemesanannya itu 1.200 di mana jumlah material yang dibutuhkan selama setahun per 300 unit dikali 15.000 mendapatkan hasil 60.000 dan biaya simpannya itu 300 per 2 dikali 1.000 dikali 0,40 maka mendapatkan hasil 60.000 dan total biaya yang dikeluarkan itu sebesar 120.000. Next. Nah, hubungan antara biaya pesanan, biaya penyimpanan barang digunakan, dan jumlah biaya selama satu periode dapat digambarkan sebagai berikut. Di mana bahwa biaya pesan akan semakin menurun apabila jumlah pemesanan semakin besar. Dan untuk setiap kali pesan. Sebaliknya, biaya simpan akan semakin besar apabila jumlah pemesanan semakin besar setiap kali pesan. Dengan demikian, total biaya persediaan mula-mula akan menurun dengan semakin besarnya jumlah pemesanan. Tetapi sampai pada satu titik total biaya akan meningkat. Titik pada saat total biaya terendah menunjukkan besarnya jumlah persediaan yang optimal. Next. Nah, untuk materi selanjutnya itu, subbab selanjutnya itu ada reorder point dan safety stock, di mana, reorder point itu merupakan saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa, sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan itu adalah tepat waktu. Next. Di mana contohnya itu kebutuhan akan bahan baku diketahui secara pasti, tetapi untuk melakukan pesanan diperlukan waktu 8 hari. Nah, dalam 1 tahun perusahaan beroperasi selama 320 hari, maka berarti selama setahun perusahaan harus melakukan pemesanan sebanyak 10 kali pesanan atau perusahaan harus memesan setiap 32 hari. Itu berarti bahwa persediaan sebesar 200 unit akan habis untuk diproses selama 32 hari. Nah, dengan demikian, perusahaan harus melakukan pemesanan saat persediaan yang ada hanya cukup untuk beroperasi selama waktu menunggu hingga pesanan yang baru tiba atau lead time. Dapat dirumuskan, ROP sama dengan 2.000 per 32 dikali 8 sama dengan 500 unit. Next. Nah, ini merupakan kurva di mana menunjukkan pesanan yang harus dilakukan pada saat persediaan mencapai 500 unit. Apabila pemakaian setiap periode tidak pasti, maka perusahaan perlu mempertahankan safety stock agar ketidakpastian atau keterlambatan datangnya pesanan yang baru dan pemakaian bahkan tidak menunggu operasi perusahaan. Andaikan perusahaan menentukan safety stock sebesar 200 unit persediaan, maka persediaannya itu mencapai 700 unit. Next. Maaf. Atau sebesar pemakaian selama lead time ditambah dengan safety stock. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa berapa kemungkinan dalam pemakaian dan lead time itu terjadi. Ada kemungkinan besarnya pemakaian setiap periode tidak pasti atau kemungkinan lain yakni lead time selama 8 hari. Tetap kenyataannya pesanan sudah tiba dalam waktu 7 hari. Dengan demikian, persediaan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, keadaan lain misalnya pemakaian yang jauh lebih besar sehingga persediaan yang ada akan habis dalam waktu yang lebih cepat, sementara pesanan yang baru belum tiba. Oleh karena itu, tampak bahwa untuk menghindari masalah ketidakpastian itu, perusahaan perlu mempertahankan persediaan pengamanan atau safety stock. Dan safety stock menjadi begitu penting untuk mempertahankan agar kontinuitas operasi dapat terjamin. Next.
Selanjutnya, sebab yang kelima itu mengenai potongan harga, di mana perusahaan seringkali mendapatkan tawaran, mendapatkan potongan harga apabila melakukan pembelian dalam, jumlah besar atau yang sering disebut dengan quantity, diskon. Next, contohnya itu, di mana perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 5% dari harga jual, apabila perusahaan membeli sebesar, 4.000 unit setiap kali pembelian. Untuk memutuskan apakah perusahaan sebaiknya memanfaatkan potongan harga atau tidak, maka perlu dihitung apakah besarnya potongan tersebut masuk lebih besar daripada biaya yang timbul sebagai akibat adanya potongan ini. Perubahan biaya yang akan terjadi tentunya biaya simpan karena persediaan menjadi lebih besar, tetapi biaya yang lain yakni biaya simpan akan menjadi lebih kecil karena perusahaan akan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali saja. Next. Nah, dengan demikian, apabila perusahaan akan memanfaatkan tawaran potongan ini, maka biaya yang harus ditanggung adalah sebagai berikut, di mana, eee, harga bahan baku itu 20.000, dikali 1.000 dikali 95%, mendapatkan hasil itu, 90 juta. Dan untuk biaya pemesanannya itu 20.000 dibagi 4, dikali 10.000 itu mendapatkan hasil 50.000. Dan untuk biaya simpannya itu 4.000, per 2 dikali Rp1.000 dan mendapatkan hasil 200.000. Maka total biaya, jika perusahaan memanfaatkan tawaran potongan ini, eee, total biaya yang harus ditanggung itu jika, perusahaan akan memanfaatkan tawaran ini itu adalah sebesar Rp19.250.000. Next. Nah, jika apabila perusahaan tidak memanfaatkan potongan tersebut dan tetap melakukan pembelian, sebesar, eee, pembelian ekonomis 2.000 unit, maka biaya yang timbul adalah harga bahan baku itu, 20.000 dikali 1.000 sama dengan 20 juta, dan untuk biaya pemesanan 20.000 per 2.000 dikali 10.000 sama dengan 100.000, dan untuk biaya simpannya itu 2.000 per 2 dikali 1.000, dengan hasil 100.000, dan maka total biaya yang, diperlukan perusahaan apabila perusahaan tidak memanfaatkan potongan harga tersebut dan tetap melakukan pembelian sebesar pembelian ekonomis itu sebesar 2.000 unit, maka, total biaya yang timbul itu Rp20.200.000. Nah, dengan demikian, maka sebaiknya perusahaan memanfaatkan potongan, tersebut karena perusahaan akan mendapatkan penghematan sebesar, dari Rp20.200.000 dikurangi dengan Rp19.250.000. Next. Nah, untuk sebab yang selanjutnya itu ada pengendalian sistem persediaan, di mana, analisis, ekonomi order quantity dan safety stock, dapat dipergunakan untuk menentukan, tingkat persediaan sepanjang asumsi yang mendasari terpenuhi. Nah, namun seandainya, asumsi yang mendasari tidak terpenuhi, maka akan diperlukan adanya sistem pengendalian persediaan yang lainnya. Nah, di sini, saya akan menjelaskan di mana sistem, pengendalian sistem persediaan lainnya, yaitu yang pertama ada sistem komputerisasi, di mana perkembangan teknologi komputer akhir-akhir ini telah mengubah sistem pengendalian persediaan. Banyak perusahaan besar memanfaatkan komputer dalam manajemen persediaan. Dengan komputerisasi dimungkinkan pencatatan persediaan, pengurangan dan pengolahan data persediaan, eee, dilakukan dengan sangat tepat. Selain itu, komputer menyediakan data kapan harus dilakukan pesanan kembali. Nah, di Indonesia pemanfaatan, eee, sistem komputer, di dalam pengendalian persediaan telah dimanfaatkan oleh supermarket di bagian kasir dan gudang. Dengan sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, pengendalian sistem persediaan yang kedua itu ada sistem just in time, di mana sistem just in time ini, pertama kali dikembangkan di Jepang, yang dipergunakan untuk
mensinkronkan kecepatan bagian eh, produksi dengan bagian pengiriman bahan dari supplier. Metode sistem just in time ini diterapkan pada perusahaan besar seperti perusahaan mobil Toyota yang mencoba menekan persediaan yang harus eh, perakitan atau assembling dengan pengiriman bahan dari suppliernya. Spare part diterima hanya beberapa jam atau bahkan beberapa menit sebelum spare part diperlukan. Nah, just in time ini tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan besar, tetapi juga eee, diterapkan oleh perusahaan kecil, bahkan perusahaan kecil akan lebih mudah menerapkan karena relatif lebih mudah dalam eee me-redefine job function dibandingkan dengan perusahaan besar. Selanjutnya, pengendalian sistem persediaan yang terakhir itu ada sistem pengendalian ABC, di mana metode ABC ini pada prinsipnya itu memperhatikan faktor harga atau nilai persediaan, frekuensi pemakaian, risiko kehabisan persediaan, dan lead time. Nah, barang-barang yang nilai frekuensi pemakaian dan risiko kehabisan tinggi dikelompokkan ke dalam kelompok A. Kelompok ini berarti mencakup kelompok barang yang sangat penting untuk dievaluasi dengan seksama. Kelompok B mencakup barang-barang yang relatif kurang penting, sedangkan di luar kedua kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok C. Nah, kelompok C ini mungkin saja secara kuantitas besar, tetapi dari segi nilai relatif kecil dibandingkan dengan kelompok A. Dengan metode ini, manajemen menitikberatkan pada kelompok A yang bernilai strategis eee, bagi perusahaan karena ketidaktepatan dalam manajemen kelompok A akan berakibat sangat besar bagi kelangsungan perusahaan. Next. Kesimpulan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan manufaktur karena kesalahan dalam investasi persediaan dapat mengganggu kelancaran operasi. Persediaan yang terlalu kecil berakibat pada penundaan operasi, sedangkan persediaan yang terlalu besar menurunkan profitabilitas. EOQ membantu menentukan jumlah pembelian ekonomis. Reorder point menentukan waktu pemesanan dan safety stock menjaga kelancaran operasi saat terjadi ketidakpastian. Sistem pengendalian seperti komputerisasi, just in time, dan ABC diperlukan jika kebutuhan persediaan tidak pasti. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi dari manajemen piutang dan persediaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian dari kami. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.